Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa'akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Tuhan semesta alam. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kamu mati, janganlah kamu meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dalam keadaan beriman, kecuali dalam keadaan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebagai manusia tetaplah harus menjadi manusia. Ini penting kita renungkan, mengapa manusia itu harus tetap menjadi manusia. Hadirin rahimakumullah, manusia itu memang sangat istimewa sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut dinyatakan di berbagai ayat di Al-Qur'an. Di antaranya adalah Al-Qur'an surat At-Tin, surat ke-95 ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad sungguh khalaqna, kami menciptakan al-insan, manusia itu, fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang terbaik, dalam sebaik-baik bentuknya. Hadirin rahimakumullah, inilah bentuk superlatif, bentuk paling baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia itu yang kedua, para jamaah rahimakumullah, di samping manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang terbaik, maka manusia itu satu-satunya makhluk yang diberi otoritas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memilih apa dia ingin masuk surga atau ingin masuk neraka. Atau dia ingin ke jalan yang fujur, jalan yang jahat, atau dia memilih jalan dan yang takwa. Di dalam Al-Qur'an surat As-Sam surat ke-91 ayat 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia mengilhamkan, Allah mengilhamkan kepada manusia itu fujur, jalan yang fujur, dan jalan takwa. Kita disuruh memilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itulah manusia itu harus tetap menjadi manusia yang terbaik, menjadi khair ummah, umat yang terbaik. Hadirin rahimakumullah, apa mungkin manusia itu bisa menjadi bukan manusia? Bisa jadi, para jamaah rahimakumullah, manusia itu secara fisik bentuknya manusia, tetapi manusia itu akhirnya tidak menjadi manusia kalau tidak di jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, yang pertama di dalam Al-Qur'an itu dilukiskan dalam berbagai ayat, manusia itu kalau tidak manusia bisa menjadi iblis. Orang yang pemikirannya, orang yang pandangannya tentang kehidupan duniawi ini hanya masalah-masalah materialistik yang dituju, maka bisa jadi dia menjadi seorang iblis. Hadirin rahimakumullah, sehingga hidupnya itu menjadi pemuja kesenangan, yaitu hedonisme dalam bahasa anak sekarang. Bisa jadi hidupnya manusia itu hanya mengejar kegunaan, menjadi seorang yang praktisme. Dan bisa jadi manusia itu hidupnya hanya pemburu kesempatan, yaitu menjadi seorang oportunis dengan mengabaikan nilai-nilai kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, jadi manusia yang hidupnya hedonisme, pragmatisme,
oportunis itu tak tubahnya seperti iblis. Orang yang hanya mengandalkan kekuatannya, orang yang mengandalkan pikirannya, orang yang hanya mengandalkan kepandaiannya, mengandalkan kesehatannya, maka bisa jadi menjadi menyerupai iblis. Hadirin rahimakumullah, kita tahu di dalam Al-Quran, iblis itu sangat angkuh dan sombong. Padahal iblis itu tahu bahwa dan dia menyadari bahwa iblis itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Qala ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ketika Allah berfirman, Allah berfirman, ma mana'aka, apa yang menghalangimu iblis, alla tasjuda, sehingga engkau tidak mau bersujud kepada Adam. Iz amartu, ketika aku menyuruhmu. Jadi iblis itu sudah berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menghalangimu iblis sehingga engkau tidak mau bersujud kepada Adam? Iz amartu, ketika aku menyuruhmu. Maka iblis itu mengatakan, qala ana khairum min. Iblis berkata, ana khairum min. Saya ini lebih baik daripada Adam, daripada dia. Khalaqtani min nar. Engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Hadirin rahimakumullah, iblis itu membuat pemikiran sendiri, membuat interpretasi sendiri, seolah-olah an-nar, yaitu api itu lebih baik daripada tanah, sehingga iblis tidak mau bersujud kepada Adam. Hadirin rahimakumullah, kalau kita melihat dalam sejarah, mungkin perkembangan atau mungkin keilmuan, bisa jadi tanah itu justru bisa menghidupi semua makhluk. Dan iblis mungkin keliru dalam memahami ini, sehingga iblis seolah-olah dia itu menjadi orang yang hebat, sementara manusia itu menjadi orang yang kedua menurut iblis. Hadirin rahimakumullah, itulah yang menjadikan iblis itu tidak mau bersujud itu karena sombongnya. Seolah-olah dia itu menjadi orang yang lebih hebat daripada manusia, dan manusia dikatakan oleh dia menjadi makhluk yang lebih rendah daripada dia. Itu versinya iblis. Padahal seluruh umat manusia itu, seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang terbaik, dan yang terbaik menurut Allah itu adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimahullah. Jadi manusia yang tidak mau tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala, manusia yang mengandalkan kesombongannya, manusia yang mengandalkan kesehatannya, manusia yang mengandalkan otaknya, manusia yang mengandalkan dirinya segala-galanya, maka itulah sifat-sifat iblis yang bisa jadi akan ditiru oleh manusia. Yang kedua, para jamaah rahimakumullah, manusia itu bisa menjadi Tuhan sehingga dia melebihi kapasitasnya sebagai manusia. Apa ada, para jamaah rahimakumullah, manusia itu yang mengaku sebagai Tuhan? Di dalam sejarah peradaban manusia ada seorang sampel di dalam sejarah ini, yaitu ada seorang raja di Mesir itu pada zamannya Nabi Musa alaihissalam yang bernama Fir'aun. Fir'aun itu jangan ditanya kekuasaannya, dan jangan ditanya kepandaiannya, dan jangan ditanya tentang bisa menguasai Mesir waktu itu. Jangan ditanya tentang itu. Dan memang Fir'aun itu seorang yang hebat. Tetapi Fir'aun itu kemudian bertindak melebihi kapasitasnya sebagai manusia. Di dalam Al-Quran surat An-Naziat, surat yang ke-79 ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqala ana rabbukumul a'la. Maka Fir'aun itu mengatakan, faqala ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Jadi waktu itu, para jamaah rahmatullah, di zamannya Nabi Musa, ada seorang yang bernama Fir'aun itu, dia tidak menganggap dia sebagai manusia, tidak menganggap sebagai raja, tidak. Melebihi itu semuanya. Dia menjadi Tuhan seluruh alam menurut dia. Sehingga waktu itu, para jamaah rahimakumullah, siapa yang mengimani Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun, maka bisa jadi akan dipotong kaki dan tangannya secara bersilang. Itulah kapasitasnya yang diambil oleh Fir'aun, melebihi kapasitasnya sebagai manusia. Sehingga kesewenang-wenangannya kesewenang-wenangannya Fir'aun yang diambil waktu itu, zamannya Nabi Musa itu, sehingga bisa membuat maklumat, membunuh anak laki-laki, dan membiarkan anak perempuan hidup. Mengapa
membuat maklumat membunuh anak laki-laki karena takut kekuasaannya itu runtuh. Kemudian menyalahgunakan kekuasaannya sehingga dia tidak hanya sebagai raja tetapi menganggap sebagai Tuhan. Bertindak melebihi kapasitasnya sebagai manusia. Dia bertindak seperti itu tindakannya Tuhan, tindakannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para jamaah rahimakumullah, ketika kita melihat di dalam Al-Qur'an, orang yang melampaui batas ini sangat luar biasa ini diabadikan di Al-Quran di berbagai ayat, di antaranya Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum adzim. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun, jadi Nabi Musa diselamatkan dari pengikut-pengikut Fir'aun, mereka menimpahkan siksa yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak perempuanmu. Pada yang demikian itu merupakan ujian cobaan yang besar dari Tuhanmu. Jadi Fir'aun itu membuat perintah yudzabbihuna abna'akum, maka wayastahyuna nisa'akum. Jadi anak laki-laki disuruh membunuh, anak perempuan disuruh membiarkan hidup. Maka hidup dan mati itu adalah kekuasaan Allah, sementara Fir'aun itu melebihi kapasitasnya sebagai manusia, dia bertindak sebagai Tuhan. Sehingga Fir'aun itu kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu sehingga kamu dapat selamat, dan kami tenggelamkan fa'aghraqna ala fir'aun, kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, sedangkan kamu antum tanzurun, kamu semuanya menyaksikan. Hadirin rahimakumullah, Fir'aun itu akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Musa alaihissalam bersama pengikutnya itu kemudian sampai di daratan, kemudian Fir'aun itu mengikutinya bersama pengikutnya ditenggelamkan oleh Allah. Dan ketika tenggelam itu sebetulnya Fir'aun itu ingin bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mulutnya disumpal oleh malaikat dan dia termasuk orang-orang yang sombong dan orang-orang yang kafir. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu Rasulullah SAW selalu memberi penekanan kepada kita semuanya agar kita menjadi orang-orang yang tenang dalam hidup, tidak boleh ada kesombongan dalam hati. Di dalam hadis Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi darkhalatin min kibr. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbi. Barang siapa yang di dalam hatinya itu tetap qalbi la yadkhulul jannah man kana fi qalbi darkhalatin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu terdapat kesombongan, termasuk sombong yang dimiliki oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga para jamaah rahimakumullah, manusia itu bisa jadi binatang. Jadi yang pertama tadi manusia itu kalau tidak jadi menjadi manusia, bisa jadi menjadi iblis, bisa jadi ingin menjadi Tuhan. Yang ketiga, di dalam Al-Quran dilukiskan bahwa manusia itu bisa menjadi binatang. Oleh karena itu janganlah manusia menjadi binatang. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Wa laqad dara'na, sungguh di dalam neraka li jahannam, neraka jahanam nanti katsiran, kebanyakan penghuninya adalah minal jin wal ins, yaitu kebanyakan dari jin dan manusia. Jadi walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jin wal ins. Jadi di neraka jahanam nanti penduduknya itu atau penghuninya adalah dari jin dan manusia. Siapa jin dan manusia itu yang masuk neraka jahanam? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya kulub, punya hati, tetapi hatinya tidak pernah digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Punya hati tetapi hatinya tidak pernah digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.
Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tetapi matanya tidak pernah digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walahum adhanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga, tetapi telinganya tidak pernah digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am. Mereka itu kal an'am, binatang ternak menurut Allah Subhanahu wa taala. Bal hum adallu, bahkan lebih hina daripada itu. Ulaika humul ghafilun. Ulaika mereka itu mereka ghafilun, orang-orang yang lengah, orang-orang yang lalai. Jadi para jamaah rahimakumullah, menurut Allah Subhanahu wa taala, jin dan manusia itu bisa jadi binatang ternak menurut Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu yang punya mata, punya hati, punya telinga, tetapi tidak pernah digunakan untuk membesarkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, yang keempat, mudah-mudahan kita semuanya juga di dalam Al-Quran surat An-Naba surat ke-78 ayat 40 dilukiskan bahwa manusia nanti ketika liqa arabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia menyesal menjadi manusia. Mengapa dia menyesal menjadi manusia? Di dalam Al-Quran surat An-Naba ayat 40, ayat yang terakhir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzarnakum adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Jadi orang-orang kafir nanti itu, wa yaqulul kafiru, orang-orang kafir itu berkata, ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya seandainya dulu aku menjadi turab, menjadi tanah. Jadi dia menyesal ketika nanti bertemu dengan Allah karena tidak pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengabaikan terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu ingin kembali lagi menjadi tanah saja supaya tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah menjadi manusia yang tetap menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qur rabbighfir wa anta khairur rahimin. Bismillah. Alhamdulillah walladzi khalaqa lakum fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Ya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 102. Hai orang-orang beriman, bersungguh-sungguhlah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-Qur'an surat Al-Ahzab surat yang ke-33 ayat 70 dan 71. Hai orang-orang beriman, bersungguh-sungguhlah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu qawlan sadida. Hendaklah kamu berbicara dengan bicara yang benar. Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan memperbaiki amalan-amalan kamu. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kamu. Wa may yuti'illah wa rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, faqad faza fawzan 'azima. Sungguh mereka itu akan mendapatkan kemenangan yang sangat agung, surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Surat Al-Hasr ayat 18. Hai orang-orang beriman, bersungguh-sungguhlah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Hendaklah setiap individu, setiap manusia memperhatikan apa yang sudah diperbuat untuk hari esok. Wattaqullah,
bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu maha teliti terhadap apa-apa yang kita kerjakan. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afin, ma'ikafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ufir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghir. Ya Allah, ampuni dosa kami, Allah, dosa orang-orang beriman, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Bapak dan ibu kami, ya Allah, kasihani mereka berdua sebagaimana mereka berdua mengasihani aku sejak kecil, ya Allah. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, luruskan hati kami selalu berada di atas kebenaran-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, tunjukkan kepada kami sesuatu yang benar itu kelihatan benar bagi kami. Berikan kemampuan kepada kami untuk menjalankan kebenaran itu, ya Allah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami sesuatu yang batil itu kelihatan batil bagi kami. Berikan kemampuan kepada kami untuk menghindari kebatilan itu, ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa, wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang ahli salat, ya Allah. Juga keturunan anak-anak kami, ya Allah, seperti doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan kepada kami istri yang salehah, anak-anak yang saleh dan salehah, anak yang dapat menenteramkan hati kami, ya Allah. Jadikanlah kami semua pemimpin orang-orang yang beriman, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kekayaan ilmu kepada kami, ya Allah. Ketinggian budi pekerti, ya Allah. Angkatlah dengan takwa, baguskanlah kami dengan kesehatan. Ya Allah, berikanlah kesehatan badan kami, kesehatan pendengaran kami, dan kesehatan penglihatan kami. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyani bil hilmi wa akramani bit taqwa wa jamal bil afiyah. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma adfa'anna al-ghala والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والسدائد والميخان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر